customer kalau udah marah-marah terus kita nggak ramah, udah pasti buyar. Makin meluas itu masalahnya ya kan. Ya kebetulan MaxiPro tahun ini itu masih ada satu pameran lagi yang akan diikuti. Tapi kalau di GPPX besok ini mungkin insya Allah kita bakal ngadirin mesin-mesin baru yang bakal datang besok mendekati pameran. Di era digital ini tentu semua konten yang kita buat itu ada feedbacknya, entah itu baik ataupun buruk. Nah, selama bikin konten MaxiPro ini, apakah ada feedback seperti komentar buruk dari netizen? Lalu bagaimana cara MaxiPro menanggapi hal ini agar tetap terjaga reputasi brandnya? Ya, seperti yang aku bilang tadi ya. Tentu komentar negatif itu pasti ada ya. Walaupun kita emang masih tergolong konten kreator yang subscribernya belum seberapa, tapi pasti di dunia sosial media itu pasti ada positif dan negatifnya kan. Nah, tapi kita lihat dulu nih komentar negatifnya seperti apa. Kalau udah termasuk hate speech itu ya tentu kita nggak akan tanggepin lah ya. Itu udah nggak bisa, maksudnya kita udah nggak perlu jelasin lagi lah cara nanggepin komentar seperti itu. Tapi kalau komentarnya tentang produk atau pelayanan atau tentang perusahaan MaxiPro sendiri, kita sebisa mungkin ngejawabnya itu dengan jujur dan tetap ramah, udah pasti. Karena customer contohnya misal yang komentar, kalau udah marah-marah terus kita nggak ramah, udah pasti buyar. Makin meluas itu masalahnya ya kan. Terus habis itu udah gak ramah, kita jawabnya dengan bohong pula. Misal kita lagi nggak tahu nih, oh ini ternyata ini mesinnya gimana nih, aku nggak tahu, terus kita asal jawab. Itu pasti akan menambah, ya, kemana-mana ya. Masalahnya akan tetap bukannya malah cepat selesai, bikin solusi, malah bikin masalah baru itu nanti. Jadi ya dua itu, tetap ramah dan sejujur mungkin. Kalaupun ada masukan, itu juga jadi evaluasi kita sendiri. Oke Mas Rian, dari konten-konten atau video yang sudah dibikin MaxiPro, buat yang baru memulai digital marketing nih Mas Rian, mungkin banyak dari mereka yang masih bingung Mas Rian mengukur keberhasilan strategi digital marketing mereka yang sudah dibuat ya. Apa ada indikator atau metrik yang sebaiknya harus diperhatikan? Sebenarnya kalau mau cari tahu ini udah berhasil atau belum, simpel sih. Jadi kita mau mulai segala sesuatu itu kan pasti ada targetnya. Nah, sesimpel kalau misal target itu udah terpenuhi, udah tercapai, ya berarti udah berhasil, itu aja. Jadi misal mungkin kalau MaxiPro sendiri kan memang targetnya gimana caranya kita bikin konten itu bermanfaat mungkin dan semenarik mungkin. Kalau emang udah banyak customer yang terpuaskan dengan konten edukasi, udah merasa apa ya istilahnya, udah merasa mendapatkan manfaat dari konten kita, ya itu udah termasuk. Interaksi dari audiens juga itu termasuk dari suatu bentuk keberhasilan konten yang sudah dibuat itu. Ya tentu. Misal ya itu tergantung ini sih, target masing-masing sih. Kalau emang targetnya interaksi dari audiens sebanyak mungkin dan udah tercapai, berarti udah tercapai. Mungkin Mas Rian bisa berbagi tips untuk MaxiPro semua yang baru memulai atau baru ingin mendalami digital marketing. Langkah awal apa yang sebaiknya mereka ambil? Menentukan target. Jadi segala sesuatu itu harus ditentukan targetnya. Serta tujuannya. Misal kita targetnya untuk masuk ke digital marketing adalah personal branding. Ya kita fokusnya ke personal branding aja. Kalau misal fokusnya ke viewers atau angka, ya kita cari tuh di sosial media yang lagi rame apa, itu kita ikuti gitu. Jadi seperti itu sih kalau garis besarnya, tentukan target. MaxiPro ini kan aktif banget ya mengikuti pameran-pameran printing. Terakhir di bulan Oktober 2024 kemarin ini, Allprint ya. Allprint dan Allpack Expo di Jakarta. Nah, untuk selanjutnya apa udah ada bocoran lagi nih Mas? Akan hadir dalam pameran apa? Ya kebetulan MaxiPro
tahun ini itu masih ada satu pameran lagi yang akan diikuti. Kita akan mengikuti pameran GPPE di Surabaya khususnya. Itu sekitar Desember ya kalau nggak salah. Desember betul Mas, pertengahan Desember. Benar, kita akan buka satu booth di situ, di booth GD01. Tepatnya di mana dulu Mas? Jadi tempat pamernya tuh di Grand City Mall Surabaya. Di exhibition hall-nya. Di exhibition hall-nya. Untuk gitu. tanggalnya tanggal 12 sampai dengan 14 Desember 2024. Benar. Nomor booth-nya berapa Mas Ian? Nomor booth-nya GD01. Nah, di situ kita bakal ada beberapa mesin baru sepertinya. Karena emang sebelum pameran berlangsung besok itu kita kebetulan ada mesin-mesin yang baru yang akan datang. Nah, itu kemungkinan ya. Ini kemungkinan aja nih, kita bakal bawa di pameran. Kalau boleh dijelasin dikit Mas Rian, apa perbedaan pameran ini dibandingkan dengan pameran Allprint kemarin? Sebenarnya sih, kalau yang Allprint kemarin itu justru lebih luas ya, karena kita buka 2 booth, kita fokus ke mesin Maxi Pro dan mesin packaging gitu. Tapi kalau di GPPE besok ini, mungkin insya Allah kita bakal ngadirin mesin-mesin baru yang bakal datang besok mendekati pameran. Selain nggak kalah menarik sama mesin-mesin yang dihadirkan, promo yang diberikan saat pameran juga pasti ada. Ya Mas. Kemudian demo mesin langsung ya. Bener. Pada saat pameran juga. Ya sebenarnya kalau soal promo sih emang setiap pameran selalu ada. Jadi kalian tunggu aja, kalian langsung datang nanti kalau pamernya udah berlangsung. Dan kesempatan mendapatkan promo dan juga demo mesinnya. Wah seru banget nih Mas Rian, kita sudah banyak menerima informasi ya, ilmu juga dari Mas Rian selama bekerja di Maxi Pro sebagai content creator. Kita juga bahas strategi digital marketing yang diterapkan di Maxi Pro juga. Mungkin bisa jadi ilmu yang bermanfaat untuk Maxipers semua, bisa diterapkan di bidang usahanya masing-masing ya. Semoga insight tentang digital marketing yang disampaikan dari Mas Rian ini bisa jadi manfaat buat Maxipers semuanya, terutama yang ingin mendalami dunia digital printing. Oke, terima kasih banyak Mas Rian. Jangan kapok-kapok ya, besok kita akan podcast lagi dengan pembahasan yang lebih menarik tentunya, lebih seru, lebih informatif untuk Maxipers semua. Siap. Oke, terima kasih juga untuk Maxipers yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Maxipers semuanya. Support terus Maxi Pro Indonesia dengan subscribe, like, comment, and share channel ini. See you next video. Aku Anissa. Aku Rian Satria. Maxi Pro, maximizing your profit. Bye-bye.